Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup. Bab 2236-2240. Saya hanya seorang pemilik restoran biasa. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerahkan foto-foto itu kepada Anda. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, terserah Anda. Anda bahkan dapat menganggap ini hanya sebagai sebuah cerita. Pemilik restoran menyerahkan foto itu. Ketika dia melihat Jasper menerimanya dengan sungguh-sungguh, dia memerintahkan stafnya untuk membukakan pintu. Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jasper mengangguk, bangkit, dan pergi bersama Julian. Keduanya kembali ke mobil sebelum pergi dari ladang minyak keluarga Kurt. Di tengah jalan, Julian akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia bertanya, Jasper, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya memilih untuk menyelamatkan Baltimore. Ngomong-ngomong, kali ini tujuan kami adalah menargetkan industri minyak kori. Jadi, tidak ada yang bisa menghalangi kami. Tatapan Jasper tegas, dan Julian tahu dia tidak akan pernah menoleh ke belakang begitu dia mengambil keputusan. Tapi keluarga Kurt sangat sulit dihadapi. Pengawal resmi yang mereka sewa seperti unit militer besar. Itu sebabnya aku memintamu untuk kembali dulu. Mari luangkan waktu kita untuk memutuskan. Apakah menurutmu putra kedua, Kimbra, yang baru saja berhasil merebut tahta, sulit untuk dihadapi? Jasper tampak percaya diri. Karena itu, dia memberitahu Julian. Pada titik ini, Kimbra tidak hanya kekurangan pandangan ke depan untuk menyadari bahwa Amerika Serikat mendambakan Kori. Sebaliknya, dia memilih melancarkan kudeta untuk merebut kekuasaan saat ayahnya pergi. Paling-paling, orang seperti ini pemberani dan bodoh, dan sulit untuk mengatakan apakah orang lain memanipulasinya di belakang layar. Memang, aku tidak memiliki senjata api sebanyak mereka. Tapi jika kita membandingkan diri kita sendiri, aku jelas bosnya. Jasper menunjuk ke kepalanya dan mendengus pelan. Julian juga mengangguk sesuai. Setelah mengikuti Jasper selama beberapa tahun terakhir, dia percaya bahwa Jasper adalah seseorang yang sangat bijaksana dan berbeda dari orang-orang seperti dirinya. Setiap kali Jasper menghadapi krisis, dia akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena itulah Jasper dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis apapun setiap saat. Ketika Julian mengusir Jasper, putra kedua Kimbra berdiri di depan jendela kantor keluarga Kurt. Dia melihat lapangan tak berujung di luar sementara seseorang mengetuk pintu. Masuk. Orang di luar mendorong pintu terbuka. Dia adalah manajer yang telah menipu Jasper sebelumnya dan meninggalkannya sendirian. Ada pembaruan. Tuan, sekarang sudah selesai. Sesuai pesanan Anda, kami memerintahkan mereka untuk tidak bekerja sama dengan orang Somerland manapun. Setelah mendengar ini, ekspresi beku di wajah Kimbra banyak berkurang. Bagaimana mungkin kalian para idiot tidak tahu bahwa ayahku telah melakukan kontak dengan seorang Somerlander? Saya harap saya masih bisa memperbaikinya tepat waktu. Kimbra mendengus pelan dan manajer itu mengangguk cepat. Saya minta maaf Pak. Kami baru mengetahuinya setelah itu terjadi. Tapi jangan khawatir. Selama ada larangan, tidak akan ada ancaman ke depannya. Saya harap begitu. Jika ada yang tidak beres dalam hal ini, aku akan membunuhmu. Asteris-asteris dalam sekejap mata. Julian membawa Jasper kembali ke Basra. Hari sudah sore, dan Saul, yang mabuk sejak malam sebelumnya, sudah bangun. Hei, kemana kalian berdua pergi? Apakah Anda pergi menemui keluarga Kurt? Jasper langsung merespon dengan senyuman saat mendengar hal tersebut. Tidak, tidak. Kami hanya berkeliaran di sekitar kota. Kami menemukan bahwa memang ada banyak rumor tentang keluarga Kurt. Terima kasih telah mengingatkan kami tadi malam, Tuan Jefferson. Kalau tidak, kita akan pergi dengan gegabah hari ini dan ditolak. Begitu Julian mendengar apa yang dikatakan Jasper, dia mengerti bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mengangguk setuju. Saul tersenyum dan membelai janggutnya. Kemudian, dia membawa Jasper dan yang lainnya ke restoran di hotel. Sekarang sepertinya aku benar. Ya, Saul sedikit tersenyum. Dan Jasper serta Julian mengangguk sesuai. Meskipun ingin masuk ke industri minyak dan juga berhubungan dengan keluarga Kurt, minat di industri ini terlalu besar sehingga sangat rumit. Mereka tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan Anda hanya dari beberapa kata, tanya Jasper segera setelah mendengar ini. Jefferson, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Saya harap Anda bisa memberi tahu saya. Aku mendengarkan. Saul selalu menyukai sikap Jasper, dan dia tidak terus membuat Jasper gelisah. Sejujurnya, orang yang bisa bekerja di industri minyak di Kori tidak hanya harus memiliki uang tetapi juga kekuatan. Kekuatan. Ya, kekuatan.
Saul memberitahu Jasper bahwa apakah Kori damai sekarang sepenuhnya bergantung pada apakah Anda seorang warga sipil atau bos. Ada persaingan di antara pengusaha besar. Dan karena faktor lingkungan, pengusaha terburuk akan mempekerjakan banyak pengawal dengan peluru tajam untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan tertentu untuk menekan kekuatan rumit di sini, memiliki uang saja pasti tidak cukup. Selama bertahun-tahun, ada orang kaya dari luar negeri yang ingin terlibat setiap tahunnya. Akibatnya, mereka semua gagal pada akhirnya. Dan mereka akan beruntung jika bisa mempertahankan hidup mereka. Banyak dari mereka kehilangan nyawa dan uang di Kori, dan akhirnya menjadi makanan bagi serigala. Jasper tahu bahwa serigala yang dimaksud Saul adalah para perampok yang tidak dikendalikan oleh hukum. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Jika ingin bekerja sama dengan keluarga Kurt, kamu harus membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan ini. Kemampuan itu sangat penting. Dan saya yakin Anda juga memilikinya. Tetapi tahap di mana Anda dapat menunjukkan kemampuan Anda lebih penting, bukan? Saulus memang berpengalaman. Dia berhasil membuat Jasper berubah pikiran hanya dengan beberapa patah kata. Dia segera bertepuk tangan dan kemudian terus bertanya. Kalau begitu, Tuan Jefferson, di mana panggung di mana saya bisa menunjukkan kemampuan saya yang Anda sebutkan? Pada saat itu Saul mengeluarkan peta Basra dan menggambar beberapa lingkaran di atasnya. Meskipun ini adalah tempat terjauh dari Basra, bukan berarti itu bukan tanah tak bertuan. Beberapa ladang minyak kecil yang tersebar dikendalikan oleh perampok. Jika kamu bisa mengambil alih mereka, itu sudah cukup untuk bertindak sebagai batu loncatan ke keluarga Kurt. Setelah Saul selesai berbicara, Jasper mengangguk sambil berpikir. Terima kasih, Tuan Jefferson. Komentar Anda lebih mencerahkan daripada apa yang telah saya baca dalam 10 tahun terakhir. Saya mengusulkan bersulang untuk Anda. Setelah Jasper selesai berbicara, dia segera mengambil minuman dari gelasnya. Dan Saul sangat senang saat melihatnya. Dia masih ingin minum dengan Jasper. Tapi kepala Saul sakit saat memikirkan mabuk semalam. Karena itu, dia meletakkan gelas itu pada akhirnya. Singkatnya, kamu bisa menggunakan tempatku sebagai markasmu. Pergi saja ke sana dan lakukan pekerjaanmu. Sejujurnya, saya sangat ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan di sini. Saul menepuk pundak Jasper dengan penuh arti sebelum berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Jasper masih menatap punggung Saul dengan bingung. Melihat rasa hormat di mata Jasper, Julian berkata sambil tersenyum. Jasper, dia sudah pergi. Jasper, yang sadar kembali, tidak menunjukkan kelonggaran sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat serius. Awalnya aku memang berakting, dan kamu tahu alasannya. Tapi sekarang aku serius. Sangat tidak mudah bagi Saul untuk mendapatkan pijakan di sini. Melihat keseriusan Jasper, Julian langsung bertanya. Benar-benar, kenapa aku tidak percaya padamu? Kamu akan mengerti setelah aku menjelaskan kepadamu. Seperti yang dipahami Julian, Jasper memang berpura-pura pada awalnya. Ia ingin menyembunyikan kabar bahwa terjadi sesuatu pada keluarga Kurt. Meski begitu, Saul tetap memberitahu Jasper tentang kelangsungan hidupnya di Kori tanpa mengetahuinya. Kori berbeda dari Summerland yang damai dan makmur. Ada terlalu banyak hal di sini yang berada di luar hukum. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan di Kori, maka tidak akan membantu tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya. Jasper juga percaya pada apa yang dikatakan Saul. Ada terlalu banyak pengusaha dan investor kaya di dunia ini. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak sembarangan datang ke Kori. Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan rencana kita selanjutnya? Setelah Julian selesai berbicara, Jasper menatapnya sambil berpikir. Ya, rencana kita selanjutnya adalah mulai mendapatkan pijakan di Basra. Omong-omong, saya harus bergantung pada Anda untuk ini sesuai dengan apa yang Saul katakan. Jasper melirik pinggang Julian, dan pihak lain segera mengerti. Haruskah aku menggunakan kekerasan? Sejujurnya, saya menantikannya. Ini tidak berarti bahwa Julian adalah seorang pembunuh. Namun, kekerasan akan menjadi bidang yang paling dia kenal. Benar-benar, saya juga menantikan penampilan Anda yang luar biasa. Yuk, kalau mau jago kerja, harus asah dulu alatnya. Ayo rekrut beberapa orang dulu. Jasper melambaikan tangannya, dan Julian masuk ke mobil bersamanya, merasa penasaran. Saya telah mengumpulkan konvoi di sini. Apakah saya masih perlu merekrut lebih banyak orang? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah orang-orang di tim ini layak untuk Anda percayai? Jasper berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Aku dengan hati-hati memilih semuanya. Julian sedikit cemas. Dan Jasper melanjutkan. Baiklah. Pertahankan orang-orangmu untuk melindungi kami dan memperluas kekuatan kami di sekitar mereka. Setelah penjelasan Jasper, Julian akhirnya mengerti. Oke, ikut aku. Julian segera menyalakan mobil dan berangkat dengan santai bersama Jasper.
Melihat betapa berpengalamannya Julian, Jasper tidak bisa menahan tawanya. Julian, bukankah ini pertama kalinya kamu ke Basra seperti aku? Kenapa sepertinya kamu begitu akrab dengan tempat ini? Julian sedikit tersenyum ketika mendengar ini. Saya tidak terlalu mengenal Basra, tapi saya sangat paham di mana harus merekrut tentara di daerah ini, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Mereka semua berada di industri yang sama. Mungkin ada banyak perubahan yang dangkal tetapi tidak akan ada penyimpangan dari pendirian aslinya. Di sini, setelah mengatakan itu, Julian memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu mengarahkan jarinya ke depan. Jasper menoleh untuk melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini kecuali beberapa bangunan tempat tinggal bertingkat rendah. Apa yang bisa dilihat di sini? Lihatlah jendela lantai 2 dari bangunan kecil di sebelah pintu masuk gang. Saat ini, Jasper mendongak. Dan benar saja, dia melihat panji merah di jendela. Ya, apa arti panji merah itu? Panji merah melambangkan pintu masuk dan panji biru melambangkan pintu keluar. Kalau warnanya putih, berarti semuanya ludes dan pasar tutup. Ini selalu menjadi aturan di Kori. Setelah menjelaskan, Julian masuk bersama Jasper. Setelah melewati gang ini, mata Jasper tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka akan ada pasar senjata yang tersembunyi di balik bangunan tempat tinggal ini. Ketika mereka melihat Jasper dan Julian, banyak penjual mulai berteriak. Meski dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun, Jasper sudah terpesona. Jasper tahu bahwa membeli dan menjual barang-barang ini di Kori tidaklah ilegal. Namun, dia meremehkan ukuran pasar di sini. Jasper mengikuti Julian berkeliling beberapa kali. Namun Julian tetap tidak melakukan pembelian. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak membeli apapun?" Julian hanya bisa berbalik dan menjelaskan pada Jasper. "Jasper, meski kamu kaya, kamu tetap harus membelanjakan uang dengan bijak. Mari kita lebih berhati-hati. Vendor kecil ini tidak bisa memuaskan kami sama sekali. Kami hanya mengadakan pertunjukan." Setelah mendengar ini, Jasper mengangkat kepalanya sedikit. Dan benar saja, dia menemukan ada beberapa toko berskala besar di sampingnya. Toko-toko yang menjual senjata jelas jauh lebih maju daripada pedagang kaki lima. Para bos di toko itu berdiri atau duduk. Mereka semua diam-diam mengamati pergerakan di jalan. Julian membawa Jasper ke salah satu toko hingga pasar hampir tutup. "Bos, berapa harganya?" Julian mengambil pistol dengan santai dan memainkannya di tangannya. Pistol berpemandu inframerah baru ini berharga $350. Bagaimana dengan yang ini? Julian hampir mengambil semua senjata di toko. Tapi dia tetap tidak membeli apapun. Pada akhirnya, bos berbicara di hadapannya. "Tuan, saya telah memperhatikan Anda sejak tadi. Anda telah berjalan-jalan di seluruh pasar untuk waktu yang lama. Apakah karena Anda belum menemukan yang Anda inginkan? Jadi itu sebabnya Anda tidak membeli apapun?" Akhirnya, Julian tersenyum sambil menjawab, "Memang, akhirnya aku menemukan orang yang bijaksana sepertimu. Kamu terlalu baik. Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda memerlukan senjata khusus atau yang lainnya?" Julian menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata dengan suara rendah, "Tidak, aku ingin orang." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut di pasar senjata, pemilik toko langsung mengerti apa yang dimaksud Julian. "Orang yang saya inginkan harus terlatih dengan baik. Dan jika saya tidak menyukai mereka, lupakan saja." "Bos, apakah Anda percaya diri?" Saat Julian mengatakan ini, pemilik toko mulai berbicara. "Jangan khawatir. Meskipun aku tidak mengerti ini, adik laki-lakiku ahli dalam bidang ini. Adapun apakah kamu akan menyukai orang-orang itu tergantung pada apakah kebutuhanmu tinggi atau tidak. Aku akan menghubungimu sekarang." Bos Harley segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi adiknya, Brock. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah truk pikap muncul di luar toko, dan seorang pria kuat dengan tato di lengannya turun. "Dia saudaraku Brock. Kamu bisa mengikutinya." Julian melihat Brock sendirian dan akhirnya mengangguk meyakinkan. "Ayo pergi, Jasper. Tidak apa-apa. Aku di sini." Setelah Julian mengatakan itu, Jasper merasa lebih nyaman. Mereka masuk ke mobil lagi dan dibawa pergi dari pasar oleh Brock. Setelah mereka pergi, Harley menunjukkan wajah sedih. Seorang pria dengan kepang masuk dari pintu belakang tokonya. Pria ini adalah Yves, wakil kepala tentara bayaran Serigala Langit. "Kerja bagus Harley. Masa depanmu menjanjikan. Jika berhasil kali ini, aku akan membiarkan saudaramu Brock pergi." Menghadapi ancaman itu, Harley tidak bisa berbuat apa-apa selain menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Segera, Brock membawa Jasper dan Jasper keluar kota dan secara bertahap memasuki pinggiran kota. "Apakah kita sudah sampai?" Julian tiba-tiba bertanya. Dan Brock menjawab dengan santai. "Belum. Tapi kami akan segera ke sana. Mohon bersabarlah." 10 menit kemudian, truk pikap berhenti.
Dan Brock menunjuk ke halaman luas di depan. Orang-orangku sedang berlatih di sana. Ayo pergi dan lihat. Brock berjalan di depan. Dan dia sepertinya tidak berbohong. Jadi Julian dan Jasper mengikuti. Brock melepas kacamata hitamnya saat mereka berada di dalam ruangan. Ayo, kita akan ke sana melalui pintu ini. Mungkin Anda bisa melihat mereka berlatih. Brock terus memimpin. Sementara Jasper menyelinap untuk membisikkan sesuatu ke telinga Julian. Mereka bertiga melewati pintu satu persatu. Dan segera seseorang bergegas keluar ruangan sambil berteriak, "Jangan bergerak." Jasper tertangkap basah. Dan pistol sudah diletakkan di kepalanya. Brock menatap Jasper dengan cibiran di wajahnya. "Huff, aku akhirnya menangkapmu tikus kecil yang licik. Hari ini aku akan membawamu kembali untuk menerima hadiahku. Dan aku ingin melihat siapa lagi yang berani tidak mematuhiku." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Jasper masih tersenyum. "Mengapa Anda tersenyum?" "Aku tersenyum karena kamu bahkan tidak tahu bahwa akhirmu sudah dekat. Anda tidak berpikir kami belum menemukan skema kikuk Anda." Setelah mendengar perkataan Jasper, tiba-tiba Brock merasa ada yang tidak beres. Saat ini, Julian yang sudah dilucuti kembali mengambil tindakan tegas. Seperti yang diharapkan dari Julian, dia cukup kuat untuk menghancurkan siapapun di ruangan itu. Julian dengan mudah mengambil senjata dari tangan mereka dan mengarahkan pistol ke kepala Brock. "Katakan pada mereka semua untuk berlutut. Termasuk kamu." Jasper meraung. Brock hanya bisa memimpin dan berlutut di tanah dengan plop. "Kapan kamu mengetahuinya?" "Mustahil." Brock kagum. Sementara Jasper tersenyum dan mengambil kacamata hitam yang dia taruh di atas meja. "Dasar bodoh. Kamu sama sekali tidak mirip Brock, saudara laki-laki pemilik toko Harley. Saya mengetahuinya saat Anda melepas kacamata hitam Anda." Jasper memberitahu orang di depannya bahwa saat dia memasuki toko, dia melihat foto yang diletakkan oleh pemilik Harley di atas meja. Di foto itu, seseorang sedang memeluk Harley, dan mata mereka sangat mirip. Jasper tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang itu adalah Brock yang asli. Ketika dia baru saja memasuki ruangan, pria di depannya melepas kacamata hitamnya, dan Jasper segera menyadari ada yang tidak beres. Namun, karena mereka tidak punya banyak waktu, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kepada Julian di belakangnya. Dia hanya bisa mendekati dan memberitahu Julian bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dan dia harus bersiap untuk mengambil tindakan. Itulah mengapa Julian bisa menyelesaikan counter kill saat dia menyusul mereka. "Sekarang, saatnya memberitahuku namamu." Menghadapi ancaman Jasper, pria kuat di depannya tiba-tiba panik. Napasnya menjadi lebih cepat, dan dia tampak seperti terjebak dalam dilema. "Beritahu saya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu." Julian juga mengambil pistol dan mulai mengancamnya. Namun, tidak ada yang mengharapkan pistol itu tidak berfungsi di detik berikutnya. Dengan ledakan dari tembakan, pria kuat di depannya jatuh ke tanah. Jasper kembali menatap Julian dengan tatapan heran, tapi Julian dengan cepat menjepitnya ke tanah. "Jangan bergerak. Saya tidak menembak. Ada penembak jitu di luar." Begitu Julian selesai berbicara, memang ada beberapa tembakan di luar. Untungnya, tembakan tidak berlangsung lama sebelum berhenti. Julian keluar untuk menguji air sambil mengandalkan keterampilannya yang kuat. Akhirnya, dia lengah setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.